Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Asesor, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan rencana pembelajaran semester TP Atletik yang diberikan kepada asesor sekalian. Bapak Ibu, jadi mata kuliah TP Atletik ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang kemudian akan dilanjutkan kepada mata kuliah spesialisasi dalam atletik. Jadi Bapak Ibu, atletik ini merupakan olahraga ibu dari segala jenis cabang olahraga, karena dari atletik ini merupakan seluruh gerakan dasar yang biasa dipakai untuk berolahraga, misalnya untuk lari, lempar, ataupun lompat. Jadi Bapak Ibu, karakteristik dalam olahraga atletik sendiri ya merupakan olahraga individu yang bersifat objektif. Jadi olahraga ini bisa langsung diamati dan juga langsung diukur Bapak Ibu ya. Untuk luarannya sendiri, untuk mata kuliah TP Atletik ya, yang pertama adalah menguasai pengetahuan dasar cabang olahraga atletik, di mana dalam hal ini meliputi sejarah, perkembangan, dan juga peraturan-peraturan terbaru baik dalam negeri maupun dalam tingkatan internasional. Untuk luaran yang kedua ya, Bapak Ibu, dalam mata kuliah ini minimal mahasiswa mampu mendemonstrasikan atletik dasar ya, nomor jalan, lari, lempar, dan lompat ya, secara sistematis, benar, dan tentunya aman, bebas dari cedera. Bapak Ibu, kemudian luaran yang ketiga ya, mampu menganalisis sarana dan prasarana atletik termasuk fungsi, kelayakan, klasifikasi, serta penggunaan alat yang benar dalam atletik. Dan yang terakhir Bapak Ibu, luarannya adalah mampu melakukan evaluasi terhadap keterampilan atletik melalui observasi, teknik dasar, dan penilaian dalam hal pedagogik maupun latihan. Baik, sekian Bapak Ibu untuk penyampaian saya terkait rencana pembelajaran semester TP Atletik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, siap gerak, setengah lengan lencang kanan gerak, tegap gerak, istirahat di tempat gerak. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semuanya siap gerak, berdoa, mulai. Selesai? Istirahat di tempat gerak. Selamat pagi. Masih semangat? Masih. Oh. Baik, di pagi hari ini ya, di mata kuliah TP Atletik. Nah, di sini kita materinya adalah tolak peluru. Ya, sudah tahu tolak peluru kan? Nah, dulu waktu SMA kalian kan sudah diajari tolak peluru. Nah, mungkin dengan gaya yang terbatas. Sekarang saya akan mengajarkan ke teman-teman sekalian ya satu gaya lagi, yaitu gaya O'Brien ya. Kemungkinan sebagian besar dari kalian sudah kenal dengan tolak peluru gaya ortodoks. Dan apabila teman-teman sekalian kedepannya masuk ke spesialisasi, maka akan diajarkan gaya yang tingkatnya selanjutnya, yaitu gaya rotasi. Oke semuanya ya, kita lakukan pemanasan
kemudian stretching, dan kita nanti agak sedikit bermain-main ya untuk tambahan pemanasannya. Oke, semuanya siap gerak. Oke, rentangkan tangan samping kanan kiri. Yuk, silakan. Presensi sebelum masuk ke materi ya, materi pemanasan dan juga stretching. Saya langsung taruh aja secara manual ya, nanti saya akan masukkan ini di siat. Oke, ada 16 mahasiswa. Hendrik, Arif, dan yang terakhir Dolin. Oke, pas 16 ya. Oke, baik. Kita lakukan pemanasan dulu ya, kemudian stretching, kemudian kita main. Kemudian kita lakukan stretching ya, mulai dari kepala sampai ke kaki. Hitungannya 1 kali 8 saja, dimulai dari Zidan, kemudian Bahtiar, selanjutnya sampai ke belakang, selanjutnya dan ke depan lagi. Oke? Nah, selanjutnya teman-teman ya, kita akan melakukan suatu permainan ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah tadi ya pemanasan dan juga stretching. Nah, dan sekarang saya ingin teman-teman sekalian tambahan pemanasan dengan metode permainan ya. Kenapa itu penting ya? Karena dalam olahraga atletik ini adalah olahraga yang monoton, sehingga cepat akan membuat bosan ya. Makanya itu harus diselingi dengan permainan-permainan. Nah, yang lalu, pertemuan lalu kan pertemuan materinya lempar cakram kan. Nah, lempar cakram kita kan sudah main dodgeball ya, yang lempar-lempar itu. Nah, sekarang permainan yang lain, yaitu bola beracun. Pernah dengar? Pernah kan? Pernah main kan? Ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, kita sepakati dulu. Kita sepakati yang depan kelompok A, yang belakang kelompok B. Oke? Nah, kemudian nanti di permainan tersebut saya berikan aturan yang sederhananya aja. Aturannya, penjaganya itu di luar, sedangkan yang jadi itu di dalam ya. Nanti kita sepakati juga bahwa lebarnya perseginya 5 meter saja. Oke? Nah, sekarang switch dulu. Kalian kan pernah main itu kan, jadi sudah hafal itu sebenarnya. Oke, menang kan? Oke, jadi grup B yang menang mana? Oh, yang B. Oh ya, grup A itu yang di dalam, sedangkan grup B yang di luar. Oke, nanti ya penghitungan waktu, siapa dulu yang lebih cepat mengenai tim lawan. Oke? Nah, oke,
Tim B silahkan di sana, tim A bantu saya untuk membuat lapangan. Dengar suara peluit. Siap. Dengar suara peluit. Siap. Yo. Dolin. Ah, 2 keluar. Oke, masih ini 1 menit 37 detik. Nah, pemenangnya adalah kelompok. Nah. Oke, yang kalah silahkan dikumpulkan. Nah, yang kalah. Nah, itu tadi ya untuk pemanasan, stretching, dan juga pemanasan dengan metode bermain, supaya kedepannya teman-teman sekalian kalau menjadi guru atau menjadi pelatih dapat memberikan variasi yang baru, ya, variasi yang baru supaya tidak bosan itu siswanya ataupun atletnya, ya. Karena misalnya kan teman-teman tahu semua kan, kalau misalnya atletik itu cuma monoton aja, gitu-gitu aja gerakannya, ya, supaya ada variasi baru supaya nggak bosan. Oke, nah sekarang adalah bagian inti dari mata kuliah ini, ya, dari materi tolak peluru. Nah, kita kan kemarin minggu yang lalu kita sudah mempelajari, sudah membahas tentang materi lempar cakram, ya kan? Nah, masih ingat kan lempar cakram? Masih ingat kan? Nah, ada pertanyaan nggak dengan lempar cakram? Nggak ada? Oh, kalau gitu saya yang tanya, ya. Lempar cakram itu ada berapa gaya? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oh ya, Adit. Ada lempar cakram itu gayanya ada 2, yaitu menyamping dan membelakangi. Menyamping dan membelakangi. Oke, betul. Ah, kemarin materinya adalah lempar cakram gaya membelakangi, ya toh. Di situ ada 4 fase. Ya. Apa aja itu? Ya, Pak. Oh ya. Fase awalan, Hah? rotasi, lemparan, dan akhir. Oke, betul. Jadi udah paham ya untuk yang kemarin itu. Nah, sekarang ya materinya adalah tolak peluru. Ingat ya, menolak, bukan melempar. Nah, di dalam tolak peluru ini ada 3 gaya.
Siapa yang tahu? Nah, gini. Gaya yang pertama, gaya ortodoks. Nah, tadi kan sudah saya bilang kan, yang kedua gaya O'Brien, dan yang ketiga adalah gaya rotasi. Nah, sekarang saya akan mencontohkan dan mendemonstrasikan gaya O'Brien. Nah, di dalam gaya O'Brien ini ada empat fase ya istilahnya. Yang pertama adalah fase awalan, yang kedua fase glide atau luncuran, betul itu. Yang ketiga adalah fase tolakan, dan yang keempat adalah fase akhir. Nah, itu fase-fase dalam tolak peluru. Dan juga ya, berat peluru untuk putra itu 7,135 ya, diameternya 110 sampai 130. Kemudian untuk putri itu 4 kilo, diameternya 95 sampai 110 ya. Itu dia. Kemudian kemarin kan sudah Bapak kasih tahu juga triknya untuk membuat lapangan darurat. Ya toh? Nah, lapangan darurat. Sekarang lapangannya itu sama ya, sama kayak yang minggu lalu. Cuma ukurannya itu ya, diameternya 2,175. Nah, diameternya seperti itu. Oke. Nah, di dalam fase-fase tersebut ya, teman-teman sekalian, itu nanti saya harap teman-teman melakukan dengan hati-hati ya, karena ini peluru lumayan agak berat ya, dan juga bisa rawan cedera nantinya kalau tidak hati-hati. Oke, untuk cara genggamannya sendiri ya, biasanya genggam bagaimana kalau genggam? Coba Adit. Oke, betul. Jadi memperhatikan waktu teori minggu-minggu yang lalu kan. Nah, berapa minggu yang lalu ya? Sekitar 1 bulan yang laluan itu teori kan. Masih ingat kan itu? Jadi cara pegangnya seperti ini. Ya. Begini kurang tepat. Begini lemparnya kurang tepat untuk tolak peluru. Mungkin di cabur lain iya, tapi di tolak peluru enggak, ya. Oke. Kita bisa praktikkan ini untuk tolak pelurunya. Oke, semuanya ketika saya bubarkan silahkan nanti ke belakang sini, karena nanti di sini akan saya jadikan untuk lapangannya ya, lingkarannya kita ini batasi saya sama ini, nanti arah tolakannya ke sana saja ya. Semuanya siap gerak. Nah, tanpa penghormatan bubar jalan. Yang pertama adalah pegangan ya. Jadi seperti ini, udah tahu kan? Nah, yang kedua fase fase awal seperti ini. Ya, fase awal dalam O'Brien. Kemudian fase meluncur, fase tolakan, dan fase akhir. Jangan sampai melewati garis ini ya. Ini untuk percontohan saja, jangan sampai melewati garis ini. Oke. Nah, nanti akan saya tunjuk satu-satu ya. Satunya melempar, satunya berjaga untuk memungut bola. Oke, paham? Oke. Oh iya teman-teman, ini langsung saya nilai saja ya. Penilaiannya, kriterianya ada beberapa. Yang pertama adalah cara pegang peluru ya, kemudian yang kedua adalah sikap awal, yang ketiga gerakan awal ya, yang keempat posisi saat menolak, yang kelima lepas peluru, yang keenam adalah gerakan lanjutan seimbang. Jadi nanti waktu begini saya nggak ingin lihat-lihat yang begini ya. Nah, kemudian jarak tolakan
Dan yang terakhir ada kepatuhan aturan. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian lewati ini. Walaupun cuma nginjek aja, jangan. Ya, ini untuk peraturan pada hari ini. Ya, sekarang yang melakukan lemparan adalah Hendrik. Hendrik, sini. Oke, baik. Arahnya ke sana ya. Lurus ke depan, jangan mengarah ke temanmu atau teman yang lain. Siap. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jadi untuk pertemuan hari ini saya tidak mau menilai duluan secara final ya. Saya akan menilai final ketika ujian akhir semester. Oke. Nah, melihat dari kemampuan teman-teman sekalian yang masih agak-agak ini butuh tambahan ya, butuh tambahan ilmu maupun tambahan praktik ya. Nah, saya ini akan menilai waktu ujian akhir semester ya. Semuanya 2 bersaf, baris 2 bersaf per kelompok tadi aja. Nah, 2 bersaf. Oke, semuanya siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Lencang kanan. Oke, tegap, gerak. Oke, lari-lari kecil. Angkat tangan. Bilang. Oke, angkat tangan lagi. Bilang. Oke, sudah. Tepuk tangan lagi. Oke, semuanya istirahat di tempat, gerak. Oke, tadi kan kita sudah lewati fase-fasenya, ya toh? Ada pertanyaan nggak? Ya. Baik, yang ingin saya tanyakan itu jenis latihan apa yang dapat meningkatkan lemparan dalam tolak peluru ini, Pak? Oh, ya. Jenis latihan yang dapat meningkatkan mungkin jarak dari tolak peluru. Oke, jenisnya ya, tentu kita harus melatih dengan metode drill. Yang pertama, tahu metode drill kan? Terus-terus lakukan, terus-terus lakukan. Tapi ada jenis latihan untuk meningkatkan komponen fisik agar kekuatan otot kita maupun powernya akan meningkat. Ya, yang pertama, sebagai contoh sikap awalan. Sikap awalan ini memerlukan power otot bagian mana?
quadriceps femoris, hamstring, ya, dan juga gastrok. Nah, itu bisa latihan dengan apa? Yang begini. Squat bisa. Nah, kemudian kan seperti ini. Awalan toh. Nah, kemudian habis itu core. Titik tumpu. Daerah tengah. Pinggul. Bisa latihan menggunakan karet bisa. Gimana? Karetnya di itu untuk latihan atas, Mas. Nah, tapi nggak apa-apa, bagus itu, ya. Bisa latihan sit up, back up, ya. Bagian tengah kan, otot abdomen sama trapezius. Oke. Kemudian yang atas tolakan, ya, itu bisa pakai push up, karet tadi juga bisa, ya toh. Jadi itu latihan-latihan penunjangnya selain latihan drill tadi. Oke, satu lagi tugasnya, jangan lupa tugas yang kemarin saya berikan kan untuk 2 nomor lempar, ya, nomor cakram sama tolak peluru. Itu akan saya tagih minggu depan, ya, jangan lupa itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Iya, ini juga kayaknya udah mulai panas ya, siang ya. Oke, hujan juga. Kita akhiri saja perkuliahan pada pagi hari ini, ya. Kita akhiri, siap gerak. Sebelum kita mengakhirinya perkuliahan pada hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke. Mungkin ini saya bubarkan, kita tos dulu ya. Oke, semuanya tanpa penghormatan bubar, jalan. Oke, tos dulu. PKU. Ayo, tepuk tangan.